Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, dan hidayah kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan berbagai manfaat untuk bisa bermajelis taklim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kembali saya melanjutkan yang bab kemarin, yaitu kalau yang kemarin kan nama-nama yang baik, sekarang nama-nama yang buruk. Nama-nama yang buruk itu juga ada di dalam Al-Quran, Pak. Jadi bukan karangan ya, tapi ada di dalam Al-Quran. Nah, nama-nama itu nanti maksudnya bisa namanya itu buruk, atau nama itu nanti ketika wafat meninggalkan catatan atau jejak yang buruk. Nah, ini yang bahaya, Pak. Ya, jadi jangan sampai kita meninggalkan catatan atau jejak yang buruk. Karena kelak di hari kiamat nama-nama itu akan dipanggil sesuai dengan namanya, bersama dengan catatannya itu, Pak. Jadi catatan yang kita tinggalkan itu juga akan dipanggil. Ya. Dalilnya kemarin sudah saya sampaikan, tapi saya ulangin, yaitu surat ke-17 Al-Isra ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma nata'u kulla unasim biimamihim. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Ya. Jadi nama-namanya dipanggil bersama pemimpinnya. Faman utiya kitabahu biyaminihi wa ulaika yaqra'una kitabahum wala yutlamuna fatila. Barang siapa diberikan catatan amalnya dari tangan kanannya, mereka akan membaca kitabnya dengan baik, dan mereka tidak dirugikan, tidak dizalimi sedikit pun. Tapi kalau diberikan catatan dari tangan kirinya, nah itu mereka akan celaka. Jadi kita nanti akan dipanggil bersama dengan pemimpinnya. Pemimpinnya itu yang dimaksud di sini dari berbagai tafsir, itu catatannya itu, Pak. Catatan amalnya itu. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau buruk, ya ngalamat, Pak. Ya. Karena catatan itu sangat detail, mencatat apa saja yang kita kerjakan. Termasuk ini, Pak, kita lagi kajian, lagi taklim ini sedang dicatat ini, Pak. Nanti akan diketahui semua, karena catatan itu semuanya
akan dikumpulkan, Pak. Ya. Kita lihat Yasin ayat 12, Pak. Semua catatan itu akan dikumpulkan. Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dicatat semuanya, bekas-bekasnya juga. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu kitab Lauh Mahfuz. Ya. Jadi jelas nanti kelak akan dipanggil nama-nama kita itu bersama pemimpinnya, yaitu apa yang kita perbuat. Ya, semua tercatat dengan jelas. Nah, sekarang kita masuk ke nama-nama buruk yang tercantum dalam Al-Quran, Pak. Ada beberapa. Kalau kemarin ada 6. Kalau ada yang masih ingat nama-nama yang baik, sekarang juga ada 6. Saya sampaikan 6 saja, Pak. Jadi maksud penyebutan nama-nama buruk ini sebagai pelajaran, jangan sampai kita mengikuti sifat-sifat mereka, sehingga ketika dipanggil oleh Allah kita tidak nyesek, Pak. Ya, tidak sedih gitu. Ya, siapa keenam nama-nama tersebut yang tercantum dalam Al-Quran? Yang pertama siapa, Pak? Siapa ya? Fir'aun. Terus ada 6 nih, Pak. Ada banyak sebenarnya, tapi 6 aja. Terus Azar, Haman, Korun, Abu Lahab, ya. Ya, kita urai satu-satu, Pak. Karena keenam orang ini perlu diketahui, Pak, bukan sembarang orang, Pak. Mereka adalah orang-orang yang pintar, mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang penguasa, Fir'aun, ada yang teknokrat, Haman, ada yang konglomerat, siapa, Pak? Korun. Nah, itu, Pak. Jadi ini memang orang-orang hebat ini, Pak. Ya. Tapi sayang disayang, kehebatannya tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Baik, yang pertama yaitu Azar. Azar ini seorang penguasa wilayah di bawah kekuasaan Raja Namrud, ya, Pak, ya. Benar kan, Pak? Kita tahu dulu mesti Azar ini siapa ini, Pak? Disebut di dalam Al-Quran misalnya, Pak. Azar itu pamannya Nabi Ibrahim. Walaupun disebut di Quran itu bapaknya, tapi karena api itu bisa bapak, bisa paman. Tapi para ulama menerangkan bahwa yang disebut dengan api di situ adalah pamannya. Nah, ini Azar ini mempunyai kemampuan menyebarkan berhala sekaligus bertanggung jawab atas berhala tersebut. Kan berhalanya banyak itu, Pak. Jadi dia itu punya power itu, Pak, untuk memproteksi patung-patung. Jadi nggak bisa kalau mau macam-macam sama patung-patung itu dihadapin sama Azar. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika merusak patung-patung itu dibakar, ya. Nah, Azar ini
uh, penguasa wilayah di bawah kekuasaan Raja Namrud. Nah, bahwa dikatakan Azar ini pamannya itu diketahui dari berbagai hadis bahwa nama ayah kandung Ibrahim itu adalah Tarikh. Nah, berdasarkan pendapat ini didasarkan penyebutan hadis bahwa silsilah atau turunan Nabi itu adalah orang-orang yang soleh, Pak, bukan penyembah berhala. Sedangkan Azar adalah penyembah berhala, maka nggak mungkin Nabi keturunannya orang-orang ya yang musyrik. Kalau saya baca dari kisah para nabi oleh Ibnu Katsir, secara nasab Nabi Ibrahim alaihissalam itu bernama Ibrahim bin Tarikh bin Nuhur bin Saruh bin Rahu bin Falik bin Abir bin Saleh bin Arfahsad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi keturunannya banyak sekali dan merupakan orang-orang yang soleh dari Nabi Nuh itu, Pak. Ya. Nah, mengenai Azar ini kita buka surat Al-An'am dulu, Pak. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 74. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidu asnaman aliha. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ini kalau di Quran disebut ayahnya, yaitu Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Karena Ibrahim itu melihat Azar itu, engkau dan kaumnya adalah dalam kesesatan yang nyata. Ini hebatnya Ibrahim, Pak. Berani mengatakan kepada pamannya suatu kebenaran dengan tegas kepada pamannya Azar itu, Pak. Padahal orang yang punya pengaruh. Boleh jadi karena Ibrahim ini menegakkan tauhid dengan tegas, ya, sehingga diangkat menjadi rasul. Ya. Karena memang Ibrahim ini tauhidnya tinggi, Pak, sehingga dijulukin bapaknya tauhid. Ya, kita buka lagi Al-Zukhruf surat 43 ayat 26 sampai 28, Pak. Wa iz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi inni bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Illalladzi fadaroni wa innahu sayahdin. Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya. Wa ja'alaha kalimatun baqiyatan fi aqihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya agar kembali kepada kalimat tauhid itu. Maka dari ayat ini, Pak, karena kekuatan tauhidnya Ibrahim ini dijulukin bapaknya tauhid. Teguh dengan pendiriannya, Pak, menegakkan tauhid. Ya. Kemudian keterangan
mengenai Ibrahim ini sebenarnya panjang Pak, nanti bisa dibaca sendiri Pak ya. Surat ke-21 ayat 51 sampai 73. Berapa ayat itu Pak? 22 ayat. Nah, kalau saya bacakan di sini nanti kelamaan Pak. Jadi langsung ke doa Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim pernah berdoa, wala tuhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Jadi Ibrahim itu mohon kepada Allah supaya nanti di hari kebangkitan jangan sampai terhina. Ya. Dari doa ini, ketika nanti dibangkitkan, Nabi Ibrahim itu seolah-olah protes kepada Allah karena pamannya itu kan masih saudara, itu pamannya tetap dimasukkan ke dalam neraka. Ya, seolah-olah protes itu Pak, karena kan dia udah berdoa supaya tidak dihinakan. Nah, kalau pamannya dimasukkan neraka kan seolah-olah terhina. Maka Nabi SAW menerangkan dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar pada hari kiamat. Ketika itu wajah Azar ada debu hitam. Lalu Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya, ngobrol nih sama pamannya tadi, bukankah sudah aku katakan kepadamu agar engkau tidak menentang aku? Lalu Azar berkata, hari ini aku tidak akan menentangmu. Telat ya Pak ya, telat. Kemudian Ibrahim menyeru kepada Allah, wahai Rob, engkau sudah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakan aku pada hari berbangkit. Allah sudah berjanji ya, dengan doanya Nabi Ibrahim tadi. Lalu kehinaan apa lagi yang lebih hina daripada keberadaan ayahku yang jauh dariku? Maksudnya Nabi Ibrahim masuk surga, dia masuk neraka. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Lalu dikatakan kepada Ibrahim, ya, Allah ngomong kepada Ibrahim, Ibrahim, kamu lihat di kakimu. Ya. Wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kakimu? Maka Ibrahim melihat di bawah kakinya ternyata ada seekor anjing hutan yang kotor dan kumal. Maka anjing hutan itu diperintahkan untuk diambil dari kakinya lalu dibuang ke neraka. Hadis riwayat Bukhari. Ini maksudnya apa yang ada, kok terjadi ada anjing tadi, bahwa Azar itu dirubah oleh Allah menjadi anjing hutan yang kotor dan kumal supaya tidak menghinakan Ibrahim. Kalau manusia bentuk si Azar itu kan nanti dikira menyalahi janji Allah itu, karena Ibrahim sudah berdoa supaya tidak dihinakan. Ya, maka dirubah oleh Allah menjadi anjing hutan yang kotor dan kumal lalu dilempar ke neraka. Ya. Nah, itulah nasib Azar Pak. Ya, dirubah menjadi anjing karena waktu di dunia dia musyrik. Ya. Kemudian yang kedua Pak, siapa tadi Pak Tri? Fir'aun ya Pak ya. Nah, Fir'aun ini, ya Bapak udah banyak tahu lah tentang Fir'aun ini. Namun perlu diketahui bahwa Fir'aun ini bukan nama orang Pak. Nama rezim Pak, ya betul Pak. Fir'aun ini semacam ya gelar-gelar raja Mesir dulu Pak. Nama aslinya siapa Pak? Kalau saya googling kemarin Ramses Pak namanya Pak. Iya, Ramses ya. Jadi Fir'aun ini memerintah pada zaman Nabi Musa
dengan nama Al-Walid bin Musab bin Ar-Rayyan dari Bani Amalik, terkenal dengan nama Ramses II. Nah, ini raja yang paling kejam, yang paling bengis, dan memerintah Mesir kurang lebih 66 tahun, Pak. Kita baru 10 tahun kemarin udah kelakeben ya, Pak ya. Ini 66 tahun. Jadi yang raja yang sangat bengis, membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Kejam nggak, Pak? Gimana cara membunuhnya, Pak? Masih ingat? Ya dibunuh. Caranya dimasukin ke kolam buaya. Ya, kalau masih ingat, Pak, ada kisahnya nih, Pak. Ya, termasuk juga raja ini menyiksa kaum Bani Israel. Kita buka dulu, Pak, surat 44. Surat apa itu, Pak? Surat 44 ayat 30 dan 31, Pak. Dukhon ya, Pak ya. Surat Dukhon 30 dan 31. Walaqad najjayna bani Israila minal adzabil muhin. Dan sungguh telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan. Siapa yang menyiksa ini, Pak? Yang menyiksa Fir'aun tadi, Pak. Min Fir'auna innahu kana alimam minal musrifin. Dari siksaan Fir'aun, sungguh dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Nah, kita lihat lagi surat Al-A'raf ayat 141-nya, Pak. Al-A'raf surat ke-7. Ini supaya nanti jelas, Pak, urut-urutannya. Wa iz anjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Dan ingatlah, wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkanmu dari Fir'aun dan kaumnya yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Mereka membunuh anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ya. Nah, untuk kisahnya ya saya singkat aja, Pak. Ya, ketika Nabi Musa udah capek mengejar Fir'aun sudah capek mengejar Nabi Musa dan nyaris tenggelam. Ya, ketika sebelum tenggelam ini Fir'aun mengakui Tuhannya Musa dan mengucapkan keimanannya, Pak. Maka oleh Jibril buru-buru disumpel mulutnya, Pak, dengan tanah agar dia tidak mengucapkan kalimat yang sempurna. Ya. Jadi dalam pengejaran itu yang kita udah tahu semuanya, Fir'aun ini sempat mau bertobat, Pak. Tapi Jibril, Pak, lebih cepat reaksinya menyumpal mulutnya Fir'aun. Nah, kita lihat surat Yunus surat ke-10 ayat 90, Pak. Wajawazna bibani Israilal bahra fa'at ba'ahum fir'aunu wa junuduhu ba'tan ba'yaw wa atwa hatta idza atraqahu gharaqu
qala amantu annahu la ilaha illalladzi aman bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Jadi mengejar-ngejar tadi, Pak. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam belum tenggelam nih, Pak. Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri alias Muslim. Tuh, ngaku itu, Pak. Tapi nyawanya sudah di tenggorokan itu. Maka buru-buru disumpel oleh Jibril mulutnya, Pak. Ya kan? Nah, keterangannya ada di hadis dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, Anna Jabra'ila ja'ala yadussu fi fami fir'auna dzina khasyata an yaqula la ilaha illallah fayarhamuhullah. Jibril membungkam mulut Fir'aun dengan tanah karena khawatir dia mengucapkan dengan sempurna kalimat la ilaha illallah sehingga Allah merahmatinya. Hadis riwayat Imam Hakim. Lalu gimana, Pak, nasib Fir'aun ini, Pak? Ini jangan sampai seperti, Pak, nasib Fir'aun ini setiap pagi dan sore diperlihatkan neraka, Pak. Diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Bapak silakan buka surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat 46. Surat 40 ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha huduwa wa asiyya wa yauma yaqumus sa'ah atakhilu ala fir'auna asaddal adab. Ini mestinya bacanya dari 45-nya, Pak. Saya 46-nya aja ambilnya. Karena merekanya di situ adalah Fir'aun dan kaumnya, pengikutnya. Kepada mereka diperlihatkan neraka. Nih, mereka itu Fir'aun dan kaumnya pada pagi dan petang. Ini diperlihatkan neraka ini sudah siksaan ini, Pak. Ya disiksa apanya, Pak? Wah, misalnya mentalnya nih, Pak. Ya. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan setelah kiamat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Nah, jadi udah jelas, Pak, nasibnya sampai sekarang ini, Pak. Setiap pagi dan sore diperlihatkan tempat duduknya di neraka. Ngeri ya, Pak? Itu mentalnya. Kenapa sampai sebegitu ini, Pak? Karena dosa terberat Fir'aun, dia mengatakan Anna rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya Allah tersinggung, Pak. Selain perbuatannya yang bengis kejam tadi, Pak, juga karena dia mengaku Tuhan. Ya. Jadi inilah nasib daripada Fir'aun, diperlihatkan tempat duduknya di neraka pagi dan sore sampai saat ini, sampai nanti hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kemudian yang ketiga tadi
Azar, Fir'aun, sekarang Haman, Pak. Haman siapa, Pak? Pengikut Fir'aun juga, Pak. Dia ini pensupport Fir'aun. Bisa jadi dia sebagai menterinya atau stafnya. Intinya dia, Haman itu orang dekatnya Fir'aun. Dalam Al-Quran sendiri Haman ini disebutkan sebanyak 6 kali. Ada di Al-Qasas, Al-Ankabut, Al-Mu'min. Dan Haman ini dikisahkan adalah seorang arsitek, teknokrat, Pak. Ya, yang membangun menara tinggi diperintahkan oleh Fir'aun. Untuk apa, Pak? Dia membangun menara tinggi untuk apa? Supaya Fir'aun bisa melihat Tuhannya Musa. Kan ngecek ini, Pak. Ya. Makanya Haman nanti juga nasibnya sama dengan Fir'aun. Nah, kita buka dulu surat Ghafir ayat 36-37, Pak. Surat ke-40 ayat 36 dan 37. Wa qala fir'aunu ya hamanu ba'nili sarhal la'alli ablughul asbab. Dan Fir'aun berkata, wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu. Asbabas samawati fa'adha'li'a ila ilahi Musa wa inni la'udhunnuhu kadiba wa kadzalika yuzinna li fir'auna su'u amalihi wa sudda anis sabil, yaitu pintu-pintu langit agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Kurang ajar nih. Tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta, dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun atas perbuatan buruknya itu, Pak. Dan dia tertutup dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah merugikan dirinya sendiri. Itu dibangun menara tadi kira-kira berapa, Pak, tingginya, Pak? Ada yang tahu? Ini luar biasa karena seorang arsitek ini memang hebat kan nih. Saya katakan di awal ini orang-orang hebat nih. Nah, saya nyari itu ya tingginya, Pak. Tinggi bangunan menara itu dia bikin kira-kira, Pak, diperkirakan ini 2484 meter, Pak. Ini nanti Bapak googling aja, Pak. Berapa tinggi menara yang dibuat Haman gitu. Nah, perkiraannya seperti itu. Nah, sekarang menara paling tinggi berapa, Pak? Di Jakarta ini? Nggak sampai 500 kan? Ya. Berarti hebat banget itu Haman ini. Padahal Haman itu kejahatannya ya nggak begitu jelas, Pak. Apa jahatnya Haman ini, Pak? Tapi kok bisa ditenggelamkan bersama Fir'aun? Karena Haman ini hanya taat kepada Fir'aun dan menentang Musa, Pak. Padahal Musa itu telah membawa berita-berita yang nyata. Nasibnya sama, ditenggelamkan dengan Fir'aun. Nah, ada di Al-A'raf ayat 134 sampai 136. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Ya, itulah nasibnya Haman. Ya. Terus keempat konglomerat ini, Pak, yaitu Qarun. Ya, kita udah tahu semua kekayaan Qarun ini, Pak. Ya, nggak ada waktu itu nggak ada yang menandingi.
tapi sayang-disayang dengan hartanya menjadikannya sombong. Ya. Kisahnya kita lihat di surat Al-Ankabut ayat 39, Pak. Al-Ankabut surat 29 ayat 39, wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka berlaku sombong dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab. Sombongnya gimana nih, Pak? Yaitu menentang Musa. Sombong itu kan badrul haq wal ghamtunas, yaitu menolak kebenaran dan menghina manusia, merendahkan manusia. Dari ketiganya ini, Fir'aun, Haman dan Qarun, trio libelnya Mesir, Pak. Ya, waktu itu sombong karena menolak keterangan yang hak dari Nabi Musa alaihissalam. Maka dikatakan oleh Allah, ia seorang yang zalim dan bangga dengan hartanya. Ya. Ini ada di surat Al-Qasas ayat 76, Pak. Dan jeleknya Qarun dengan bangganya mengatakan bahwa harta yang ia dapat itu karena semata-mata kepintarannya, Pak. Ini yang menjadikan dia sombong. Padahal hakikatnya semua itu dari Allah. Ya. Ya, nasibnya gimana, Pak, Qarun ini, Pak? Nasibnya ada di Al-Qasas 81, Pak. Wa khasafna bihi wa bidarihil ardo fama kana lahu min fi'atiyan surunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan ia, Qarun, bersama rumahnya. Ini nasibnya, Pak, karena kesombongan dengan hartanya tadi, dibenamkan bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun atau apapun yang akan menolong selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Ya. Jadi nasib-nasib orang-orang yang menentang tadi sengsara sekali, Pak, kalau kita lihat, Pak. Ada yang diperlihatkan tempat duduknya di neraka, ada yang dibenamkan ke dalam bumi. Ya. Nah, orang-orang yang nantinya orang yang malas sholat, orang yang melalaikan sholat, nanti akan dikumpulkan bersama trio libel Mesir ini, Pak. Dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Qarun. Sebagaimana hadis dari Ad-Darimi dari Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda bahwa beliau menyebutkan tentang sholat seraya bersabda, barang siapa yang menjaga sholat, maka sholat itu akan menjadi cahaya, hujah dan keselamatan baginya dari neraka pada hari kiamat. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka dia tidak akan menjadi cahaya, tidak pula keselamatan, dan tidak pula hujah baginya. Dan wa kana yaumal qiyamati ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Abayy ibni Khalaf. Dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman.
dan Ubay bin Khalaf. Nah, jadi temannya itu Pak, nanti Pak, orang yang tidak menjaga sholat itu. Cara menjaga sholatnya gimana Pak? Sedikit pengetahuan ini Pak. Pertama, kalau tidak ada halangan, tepat waktu. Itu namanya menjaga sholat. Karena tepat waktu itu salah satu amalan ibadah yang dicintai Allah. Kemudian berusaha untuk khusyuk. Kita kalau khusyuk sekali mungkin belum bisa Pak, tapi berusaha Pak. Itu untuk meningkatkan kualitas Pak. Merasakan kehadiran Allah, merasakan ihsan. Ya. Nah, dampaknya dari sholat itu tentu bisa mencegah kemungkaran. Inna sholata apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya, mencegah ya. Tapi kalau masih sholat kok belum bisa mencegah kemungkaran, nah itu kan mesti ditanyakan pada diri kita sendiri Pak. Kenapa saya sudah sholat tapi masih berbuat mungkar, berbuat keji gitu. Karena kata Ali bin Abi Thalib dalam Sunan Ad-Darimi, beliau mengatakan la khaira fil ibadati biduni ilmi. Tidak ada kebaikan dalam ibadah tanpa ilmu. Ya. Sholat termasuk ibadah Pak. Maka tidak ada kebaikan kalau tidak bisa menjaga sholatnya. Ya, itu yang keempat. Sedikit lagi Pak. Kemudian yang kelima yaitu samiri Pak. Dalam kalau di barat apa namanya Pak? Uncle Sam, ya. Ini juga samiri termasuk, barangkali kalau Pak Anies tahu ya Pak ya, Uncle Sam ya. Ya, termasuk pengikut Nabi Musa Pak, dari kalangan Bani Israel, tapi yang sesat Pak, samiri itu. Karena ketika Nabi Musa sedang dipanggil Allah di Gunung Sinai mendapatkan wahyu itu, padahal dititipkan kepada si Harun kan untuk dijaga kaumnya itu, tapi samiri ini membuat patung sapi Pak yang bisa bersuara. Nah, gimana caranya? Dia mengambil jejak-jejak malaikat Jibril ketika di laut itu Pak. Nah, ini kisahnya memang agak panjang Pak, seru Pak ini Pak. Ya, ada di surat Al-A'raf ayat 148 sampai 152. Nah, dibaca sendiri aja Pak. Detailnya Al-A'raf 148 sampai 152 Pak. Di note aja dulu Pak. Nanti dibaca di rumah ya. Terus kemudian detailnya ada di surat Toha ayat 85 sampai 97. Itu berapa ayat juga itu Pak? 12 ayat. Kan panjang ya. Itu. Kemudian terakhir yang keenam yaitu siapa Pak? Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini dosanya apa Pak? Kesalahannya yaitu menghalangi dakwahnya Nabi. Ketika Nabi itu sedang berdakwah, dia ada di belakangnya dan selalu mengatakan ia seorang majnun, seorang gila. Selalu begitu Pak. Jadi nasibnya itu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini diabadikan dalam surat Al-Ahzab. Siapa yang belum hafal? Ya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar
binasa dia. Ma aghna'an humaluhu wa makasab, nggak berguna harta dan apa yang ia usahakan. Ya, ya selana rongga talahab, kelak dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bergejolak. Ya, nah kita lihat asbabun nuzulnya. Dari Ibnu Abbas dia berkata, ketika turun ayat ini Pak, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, maka Rasulullah SAW keluar dan menaiki bukit Sofa, lalu berteriak seolah-olah memanggil. Jadi Rasulullah di pagi hari itu keluar lalu memanggil-manggil untuk berkumpul karena ada sesuatu yang akan disampaikan. Kata Nabi, wahai para sahabatku, sebagian dari mereka bertanya-tanya, siapakah yang berteriak itu? Sebagian dari mereka menjawab, Muhammad. Maka mereka pun memulai berkumpul ke arah beliau. Lalu beliau bersabda, wahai Bani Fulan, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Muthalib. Maka mereka semua pun menghampiri beliau. Lalu beliau berbicara lagi, bagaimanakah pendapat kalian seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwa satu pasukan tentara berkuda akan keluar melalui kaki bukit ini untuk menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Jadi Rasulullah berkata akan ada kuda yang akan menyerang. Percaya nggak kira-kira omonganku itu gitu? Mereka menjawab, kami tidak pernah mendapati kamu berdusta. Nah, ini terkenal dengan Al-Amin. Beliau melanjutkan, sesungguhnya aku membawa berita peringatan kepada kalian tentang azab yang pedih. Ya, saat itu Abu Lahab yang berdiri di tengah-tengah manusia mencela, celaka kamu, celaka kamu, apakah kamu minta kami berkumpul hanya untuk mendengar perkara ini? Lantas Abu Lahab berlalu pergi. Maka turunlah ayat itu tadi Pak, surat Al-Lahab. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, dari memang di awal-awal dakwah ini Nabi begitu berat untuk menegakkan kebenaran, penuh dengan tantangan, perjuangan yang keras, bahkan fitnah pun menimpanya. Ya, ini masih ada 2 hadis, tapi saya kira ini udah cukup. Nah, udah 5.40. Ya, itulah kelakuan buruk orang-orang yang disebut di dalam Al-Quran dengan berbagai macam kelakuannya. Jangan sampai kita dan keturunan kita seperti mereka, sebagai peringatan dan juga pelajaran bagi kita semua. Ya, itu aja ya Pak ya, cukup ya. Udah mau suruk. Kita ada pertanyaan atau ada tambahan Pak? Kalau nggak ada, kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.